ada kendala ketika nyoba-nyoba, kalau mau share pertanyaannya apa, itu silakan. Misal enggak, saya sambil paralel saja untuk coba buatkan proses ulir. Baik, mungkin saya lanjut saja untuk buat proses ulir ya. Ini terakhir ada di groove. Proses selanjutnya kita membuat ulir, kita bisa ambil yang fitur thread sini atau create operation. Dari create operation memang ada banyak pilihan. Sini kita ambil yang thread saja. Kemudian sini kita pilih metode path of thread Pak, mohon maaf Pak, threading. Pak, mohon maaf ya, Gimana? izin bertanya dulu. Ya, Kalau boleh. tadi saya nyobain, kalau itu metodenya saya lupa nggak ke ganti, itu gimana ya Pak? Apakah ngaruh nantinya? Metode ini. Ya, Oh, itu nggak ngaruh, Pak. Ini hanya nanti akan ada di kerapihan file saja, Pak. Tapi tidak berpengaruh ke eksekusi atau gerakannya jadi berbeda, itu nggak berpengaruh. Gitu. Kayak kita menyimpan file ke, oh salah folder gitu. Ya, isi file tidak akan berubah menjadi salah gitu. Tapi hanya kerapihan saja. Itu saja sih, Pak. Jadi nggak ada masalah salah masuk metode. Kita, saya lanjutkan dulu, Pak ya. Nah, metode ini, misalkan yang ada di sini saya belum eksekusi apa-apa, saya okekan dulu saja. Jadi masih masih kosong di sini sebetulnya. Kita masuk ke program view. Sorry. Machining method, sorry. Nah, di sini hanya dia akan jadi machining method, dia sudah punya template-nya, facing method, roughing method, finishing method, dan seperti ini. Saya pun finishing method ini seharusnya ada di finish turn, harusnya ada di finishing method, ini saya lupa. Tapi itu tidak berpengaruh ke proses gerakan atau proses eksekusi, Pak. Jadi semua itu akan masuk ke sesuai partnya masing-masing gitu. Jadi lebih rapi. Tujuannya itu saja. Baik, Pak, saya lanjut ya. Thread-nya tadi saya open, kemudian yang diperlukan adalah cutting tool. Jadi kita bisa create new cutting tool. Kita bisa gunakan cutting tool ini atau jenis cutting tool yang triangular gitu. Tinggal kita eh, lebih prefernya yang mana. Oke, saya bebas ya. Ini bisa, ini pun bisa. Oke, saya ambil yang triangular. Ya, seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa cek terkait dimensinya, ini berapa kali berapa. Misalkan PDPT, oh, apa itu? Ternyata depth insertnya 1,8. Nah, artinya ini kalau misalkan lebih dari pitch-nya 3 atau 4 itu sudah tidak muat lagi. Jadi artinya pitch 2 itu punya kedalaman 1,226 begitu. Nah, pitch-nya 4 ya lebih dari itu. Sedangkan ini 1,81 gitu. Jadi dia akan mentok kena body atasnya cutting tool. Jadi nanti hal-hal yang seperti ini disesuaikan saja. Oke, ini yang saya akan atur adalah tool number-nya. Misalkan saya ambil tool nomor 5. Nah, next-nya sekarang definisi geometri untuk ulirnya. Pertama, crash line. Crash line itu garis atau jalur lintasan ulirnya. Jadi pertama dia akan perlu garis. Ini saya akan ambil garisnya. Jadi di sini ada start ulir, dan end ulir nantinya seperti itu. Padahal nanti startnya saya ingin di permukaan face ya, tidak di akhir chamber. Tapi nggak apa-apa, kita sambil laju saja. Kemudian end line di sini sudah terdefinisikan, jadi tidak saya isi.
depth optionnya akan saya isi depth dan angle. Jadi saya gunakan pitch 2. Pitch 2 itu nanti Bapak Ibu bisa open apa ya, tabel ulir, tabel standar ulir. Ulir dengan pitch 2 itu depth-nya 1,226. Pitch satunya atau pitch 1 mm itu kedalaman ulirnya 0,613. Nah, itu ada di dalam tabel standar ulir. Nanti bisa coba googling sendiri buat menemukan. Kemudian sudutnya 180. Artinya arahnya itu arah dari posisi face depan ke arah belakang. Kalau 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 sebelah sini definisinya belakang ya. Kalau dia nilainya 0, nah maka arah panahnya ke arah arah depan gitu. Dan ulir kita ke arah belakang. Oke, itu dia. Nah, kemudian ini tentang ulir. Terus pitch, kita bicara pitch. Nah, pitch-nya sendiri adalah 2 mili. Output pitch-nya S input, saya S input saja, sesuai inputan. Kemudian ada path setting, number start. Jadi number start diisi 1 itu artinya ulir yang kita buat itu adalah ulir tunggal. Lebih dari 1, misalkan diisi 2 itu jadi ulir ganda. Kalau aplikasinya ulir ganda itu semacam apa ya, thread di pintu air, biasanya itu ulirnya ganda. Semakin banyak mata ulir, maka itu berakibat ke beban putarnya semakin ringan. Nah, ada ke arah situ. Kemudian cut depth ini ada remaining artinya cutting pertamanya kedalamannya besar, kemudian semakin dalam itu semakin kecil, apa, depth of cut-nya semakin kecil. Ada apa saja di sini? Ada konstan. Kalau konstan berarti kedalaman ulirnya dia sama semua, begitu. Kemudian ada individu. Individu ada pengaturan di depth-depth tertentu kita bisa settingkan. Sini saya pakai konstan terlebih dahulu ya. Saya pakai konstan. Depth of cut-nya mungkin saya isi 0,2 di sini. Depth of cut-nya 0,2. Nanti feed and speed dan lain-lain pengaturannya saya atur belakangan. 1 lembar dulu saja. Saya coba generate. Dan ternyata dia bisa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi startnya dari sini, end-nya ada di sini. Nah, ini kalau kita cermati, maka area depan ini tidak kena ulir. Dan area belakang ini kemungkinan bisa nabrak ke dinding. Maka Bapak Ibu kita bisa lakukan, di sini ada namanya offset. Jadi startnya, saya ingin startnya itu di depan. Saya kasih 5. Saya coba generate. Nah, maka startnya dari sini. Maksudnya dari posisi free dia sudah lakukan tes penguliran begitu. Kemudian tinggal kita atur belakangnya. Oh, endpoint-nya terlalu apa ya, mau itu posisi nabrak. Jadi saya minuskan saja. Saya minuskan kemudian generate. Nah, kira-kira seginilah gitu. Misalkan. Kemudian kalau saya kasih, nah seperti ini. Ini gambar 3D-nya sendiri pun itu berakhirnya di sini, Pak. Jadi di offset 5 mili itu di posisi yang pas kalau kita compare dengan 3D-nya. Seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita atur feed rate sama speed-nya. Speed-nya itu spindle atau RPM, biasanya untuk ulir tidak terlalu kencang. Berapa ya? 400 saya pikir masih oke.
Kemudian feed rate-nya seharusnya dia sudah tidak membaca feed rate untuk proses ulir. Nanti kita buktikan saja. Oke, di sini sudah. Kalau disimulasi untuk ulir dia tidak tidak menunjukkan hasil cutting berupa geometri benda terpotong gitu. Jadi kalau di cutting dia ya sama saja, seperti tidak ada bekas. Nah, yang mau saya tunjukkan malah di G-code-nya untuk membuktikan bahwa oh itu memang program ulir, oh ini bukan program ulir gitu. Ini coba saya post proses, nanti coba dicermati sama Bapak Ibu yang mungkin familiar dengan program-program ulir. Di sini ini adalah program yang berapa? Terus saya kecilkan. Saya ulangi. Ini dia. Kelima saja. Program kelima, rate. Oke, oke. Nah ini dia. Kecilkan. Susah dikecilkan. Bentar. Saya oke kan saja. PNC. Ya, nah ini dia. Saya besarkan. Sama saja ya. Nah ini kira-kira. Jadi ulirnya itu dia pakai G33. Nah, cuma di sini ada G95, cuma G95 nanti akan saya coba hilangkan ya. G95, ini RPM 400, terus oke. NC, oke deh. Oh, tetap ada. Jadi programnya dia pakai G33. Ini adalah targetnya sampai Z-20. Control Z. Dan K ini menunjukkan K itu adalah pitch-nya. Jadi yang tadi meskipun ya saya sudah eh, ada satuan apa ya? Kita buka dulu ya. Nah, di sini saya isi 0,7 tapi tetap saja 0,7-nya tidak berefek gitu. Tidak masuk ke parameter ulir. Jadi yang ditampilkan K-nya K2 itu adalah besaran pitch-nya. Kira-kira begitu programnya. Jadi yang masuk ke pemrograman nilai ini pitch-nya 2 sebagai ininya feed rate. Nah, dan yang lain ini sebetulnya bisa kita post-proseskan. NC, kemudian dua ini roughing, ini menghalangi apa namanya? Nah ini dia. Kita tunggu dulu.
Nah, ini untuk gerakan roughingnya, ya tentu pastinya dia lebih panjang ya. Ini untuk roughing, kemudian ini finishingnya. Tiga finishing, kemudian saya okekan. Ini finishingnya dia contouring sebetulnya karena dia ada G2, G3 kombinasi dengan G1 juga. Dan di sini seharusnya dia membaca F, di mana dia ada F-nya. Boleh izin bertanya Pak? Silakan Pak. Ya, bentar Pak, menanyakan untuk aplikasi NX ini itu Siap sambil paralel. bisa hanya untuk kontrol Siemens aja atau bisa ke kontrol yang lain ya Pak? Atau harus ada kepala program atau program-program yang kita edit kalau bisa misalnya. Jadi ini untuk mesin Siemens bisa, untuk mesin yang selain Siemens juga bisa Pak. Jadi pada dasarnya dia terbuka untuk brand-brand di luar Siemens Pak. Seperti itu. Nanti tinggal ngecek apakah ada yang dirubah, misal kepala programnya gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kebetulan sebelumnya kita sempat ada program upskilling ya dari pemerintah. Nah, kebetulan lokasinya ada di lembaga di Cimahi, di BMTI. Di situ kebetulan ya mesin-mesinnya ya kita berharap memang ada Siemens, Pak, tapi ternyata di sana nggak ada Siemens, medianya pakai NX dan itu bisa running, Pak. Kemudian menghasilkan benda, bisa show dan bisa dipertanggungjawabkan hasil pelatihannya. Nah, itu yang kemarin, Pak. Jadi saya pikir untuk Siemens dan non Siemens juga pasti bisa, Pak. Bapak izin bertanya, Pak. Silakan Bu. Untuk spindle speed tadi, Pak, itu apakah ada standar khususnya penentuan berapa RPM-nya atau bagaimana, Pak? Baik, standarnya ya pastinya ada Bu. Kayak semisal saya menggunakan benda kerjanya apa ya, kayak kalau disebut baja lunak ST37 semacam itu, kemudian cutting toolnya HSS, maka dia mempunyai data VC velocity of cutting dari 20 sampai 25, artinya range itu kita bisa ambil di tengah-tengah dua-dua. Nah, hal-hal kayak gitu sebetulnya ada tabelnya. Cuman kan terkadang kita nggak punya ya semacam tabel-tabelnya. Nah, patokannya seperti ini saja, Bu. Kita masuk ke parameter, kemudian di sini sorry, kalau milling itu bisa ketahuan karena ada feed per tooth seperti itu. Nah, kalau bubut kan mata cuma satu saja kan ya, maksudnya tidak ada feed. Kalau cutternya ada 4 mata kan ada feed per tooth istilahnya. Kalau bubut kan nggak ada. Jadi yang pertama feed rate roughing 0,3 Bu. Kurang dari itu akan halus, lebih dari itu kasar atau ya beberapa mesin berat gitu. Jadi 0,3 itu umum Bu. Sering saya temuin customer saya yang di Kalimantan begitu, kemudian yang di wilayah-wilayah Jawa juga seputaran 0,3. Nah, kemudian untuk spindle itu biasanya ya ada rumusannya, bukan biasanya, ada rumusannya yang berapa ya, 1000 kali VC per VD. Tapi terkadang itu kita apa ya, ada feeling juga gitu Bu. Jadi sekiranya wah ini terlalu kencang gitu. Memang kalau feeling sih tidak ada patokannya. Kalau kencang juga bisa ada potensi ini ya, Pak, patah nggak cutting toolnya, Pak? Maaf, Pak. Nah,
patah atau tidaknya cutting tool Misalnya itu terlalu kencang bisa. kalau putaran Ya, terlalu kenceng, sedangkan feed rate-nya 0,3, saya pikir untuk cutting tool masih oke saja, Bu. Untuk cutting tool ya, hanya oke, Pak. untuk tatal dia bisa terlempar kemana-mana kalau terlalu kenceng. Jadi patokannya seperti ini, Bu. Tatalnya itu kalau terlalu panjang, spiral dan panjang itu tidak baik. Jadi tatalnya ya antara putaran dan feed rate gitu. Semisal, oh terlalu tatalnya itu terlalu panjang gitu, maka itu kemungkinan putarannya itu kurang kurang kenceng gitu. Putarannya kurang kenceng. Kalau terlalu, sorry Bu, mungkin saya keliru. Kalau kalau tatalnya terlalu panjang, itu feed rate-nya kurang kenceng, bukan putarannya, feed rate-nya. Semakin ditambah feed rate, maka kita akan nemu semakin lebih pendek gitu, patahan tatalnya Baik, gitu. Pak. Terima kasih, Pak. Nah, itu kita bisa tahu, ya, kita bisa tahu itu ya akan banyak dengan trial and error gitu, atau menambah jam terbang, Oke, baik, kira-kira Pak. begitu. Tapi Ibu ambil patokannya untuk roughing sekitar 0,3, 3. Baik. kemudian untuk finishing maksimal di 0,2 kalau ingin hasilnya oke, Bu. Ibu bisa bermain di 0,1 Oke, sampai baik, Pak. 0,2 feed rate-nya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Tapi filenya bisa kita lihat di Wordpad. Oke, lama dibukanya ternyata. Jadi filenya itu semacam file TXT ya, file teks. Oke, baik, mungkin ada ngeblank atau nge-lag. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Ini untuk program mungkin saya skip saja dulu. Saya pikir di sini ada problem openingnya. Nah, ini dia. Ini sudah ada. Ya, ini dia.